Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang pelajaran fikih pada bab 5, yaitu indahnya berbagi dengan sedekah, hibah dan hadiah. Pada kelas 8 MTS Wangi-Wangi Timur, Jalan Untung Melambi nomor 71, Desa Patuno, Kabupaten Wakatobi. Kita berada pada slide yang berikutnya, yaitu kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini, yaitu terbagi atas beberapa bagian, yaitu pertama dalam menghayati hikmah bersedekah, hibah dan memberikan hadiah. Yang kedua, menjalankan sikap peduli dan menghargai orang lain. Yang ketiga, menerapkan ketentuan sedekah, hibah dan hadiah. Yang keempat adalah mempraktekkan sedekah, hibah dan hadiah. Selanjutnya, pada slide yang berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran itu, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui cooperative learning, peserta didik terbiasa bersedekah, peduli dan rela berbagi kepada sesama, menjelaskan ketentuan bersedekah, hibah dan hadiah, serta dapat mempraktekkan tata cara bersedekah, hibah dan memberikan hadiah dengan benar. Adapun metode dan pendekatan pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang pertama, kita akan membahas tentang sedekah. Yang pertama, pengertian sedekah, yaitu tahukah Anda apa itu sedekah? Pertanyaan ini selalu muncul. Jika kamu mengetahui, kamu juga sering memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sadaqah, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha dan pahala dari Allah. Bagian berikutnya yaitu hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, ada seseorang miskin yang dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu, kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi demikian, memberikan sedekah merupakan berupa makanan kepada orang tersebut, hukumnya menjadi wajib. Jika tidak kita lakukan, maka berdosalah kita. Hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Kita melangkah kepada slide yang berikutnya, yaitu dalil sedekah. Yaitu antara lain, dalil pertama berada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha'u wa ma tunfiqu min khair qalila nafsikum wa ma tunfiquna illa butigho'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khair yuwafu ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Dalil yang kedua adalah berada
di Quran surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi watasdaqu alaina innallaha jazil mutasadiqin, yang artinya adalah dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya adalah, bila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh pahala amalannya terputus, kecuali pahala 3 amalan ini. Yang pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya, yaitu hadis riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya. Dalil selanjutnya adalah di dalam hadis Nabi, yaitu sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul. Syarat dan rukun sedekah. Pada bagian ini kita akan membahas tentang syarat dan rukun sedekah, yaitu yang pertama orang yang memberi. Syaratnya adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharukan atau membelanjakan hartanya. Yang kedua, orang yang diberi. Syarat orang yang diberi yaitu berhak memilikinya. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak atau orang yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, akad atau ijab kabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat adalah barang yang diberikan. Manfaat yang sedekah. Pada bagian ini ada beberapa manfaat sedekah, yaitu yang pertama adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Seseorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindunginya dari musibah dan menutup datangnya keburukan. Nabi SAW bersabda yang artinya, sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat At-Tabrani. Manfaat berikutnya yang ketiga, yaitu sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Manfaat yang keempat adalah sebagai penjaga harta dari kerusakan. Dan yang kelima adalah memadamkan murka. Selanjutnya, bahwa manfaat sedekah adalah memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi yang artinya sedekah sir atau sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Manfaat selanjutnya adalah melunakkan hati yang keras. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sedekah bisa menambah umur, mencegah su'ul khatimah, dan menghilangkan sifat belenggu, berbangga diri dan kesombongan. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sedekah seorang muslim dapat menambah umur dan mencegah mati buruk atau su'ul khatimah, serta Allah akan menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan dengan sedekah itu. Selanjutnya, manfaat sedekah yaitu adalah menambah keberkahan harta benda, dan yang kemudian adalah membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya adalah sebagai naungan, adalah tugas individu untuk Anda siswa-siswi yang terdiri atas 10 nomor, dan tugas ini dikerjakan berdasarkan persentase dari slide berikut sebelumnya.
Kemudian perlu Anda ketahui bahwa tugas ini dikumpul pada jam 4 sore. Setelah itu Anda boleh mengumpulkannya langsung di rumah guru atau melalui jaringan pribadi di dalam nomor yang telah tersedia di grup WhatsApp. Itulah pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.